Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Masuk pada halaman 108. Ya enggak? Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza raqibu fil fulk, apabila mereka mengendarai kapal, yaitu di lautan, kemudian ditimpa oleh bencana badai, da'ullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan tersebut, mengikhlaskan agamanya, yaitu amalan yang mereka lakukan, doa dan yang semisalnya. Falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah selamatkan kepada mereka, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Makna ayat ini, dulu kaum musyrikun ketika mereka dalam kondisi di lautan, terombang-ambing dibawa oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala Allah selamatkan kepada mereka, yaitu tatkala Allah selamatkan mereka di atas daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Kesimpulannya, mereka melakukan kesyirikan kapan? Ketika selamat. Ketika kondisi genting dan darurat, mereka berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, yakni idza raqibu fis safina ja'at al-amwaju syadidatul lati hiya kal jibal takadu an taqliba bis safina wa ra'au al-mauta ra'ya ainin tawajjahu ila Allah wa qalu ya Allah ya Allah. Maknanya itu pada ayat fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin, maknanya idza raqibu fis safina, tatkala mereka naik di kapal tersebut, waja'atil amwaj asyadida allati hiya kal jibal, lalu datang ombak yang sangat-sangat kuat, ya, sangat-sangat mengerikan, allati hiya kal jibal, yang mana ombak tersebut seperti gunung. Takadu an taqlibas bis safina, hampir saja ombak tersebut membalikkan safinah, membalikkan kapal. Wa ra'au al maut, mereka pun melihat kematian. Ra'ya ainin, nyata ada di depan mata mereka. Tawajjahu ilallah, mereka pun langsung spontan berharap kepada Allah Azza wa Jalla.
Wa qalu, mereka mengatakan, ya Allah, ya Allah. Di situ ada faedah ya ikhwan. Disebutkan dalam syarah Syudhurul Dhahab li Ibn Hisham, fayjuz an taqul ya Allah, fatajma'u baina ya wal alif wal lam, sehingga engkau mengumpulkan antara ya, alif dan lam. Walaka qat'u alif ismillahi ta'ala wa hadfiha. Boleh juga engkau memotong alif yang ada pada nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Faham? Jadi boleh antum bilang gini, ya Allah, ya Allah. Boleh. Boleh juga antum langsung, ya Allah, ya Allah. Ya. Mereka mengatakan wa qalu ya Allah, ya Allah. Waramau bil andad. Serta mereka buang tandingan-tandingan tersebut. Waramau bima indahum min hadhil ma'budat fil bahr. Dan mereka buanglah segala sesuatu yang ada di mereka dari sesembahan-sesembahan di laut tersebut. Wa arafu annahu la yunajjihim illallahu subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi ketika mereka berada di kapal tersebut, diombang-ambingkan oleh ombak, oleh badai yang sangat kuat, mereka langsung mengatakan ya Allah, ya Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali syirik. Miskinun, ini adalah orang yang miskin, kata Syekh. Hadzal insanu alladzi yatawajjahu ila Allah fi hali syiddah. Manusia yang seperti ini, yang dia berharap kepada Allah ketika apa? Kapan? Ketika syiddah. Idza nazala bihil maradu wa idza kana fi faqrin wa idza kana fi dhulumatil bahr wa idza waqa'a fi amrin fi asri aduwin yatawajjahu ila Allah wa yukhlisu du'aahu lillah wa yalja'u wa yatadarra'u wa yatadhallal baina yadayillah. Ini orangnya miskin, ya, yaitu orang yang dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla ketika susah, ketika genting, tatkala ditimpa penyakit, tatkala berada dalam kondisi kefakiran, tatkala berada pada kegelapan laut, tatkala berada di tawanan musuh, dia langsung berharap kepada Allah. Dia mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Dia berlindung dan berharap serta merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun fa idza kasyafallahu anhu al-marada aw rafa'a anhu al-karbata aw farraja anhu asy-syiddata fa innahu yansa ma kana fihi min syiddatin wa min kurbatin wa min dhiqin. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan penyakit dari dia tadi, Allah hilangkan maksudnya penyakit dari dia tadi, lalu Allah angkat kesusahan yang ada pada dia, Allah lapangkan atau Allah hilangkan kegentingan yang ada pada dia, fa innahu yansa ma kana fihi min syiddatin. Namun ternyata dia melupakan kondisi yang pada saat itu ketika dia genting, ketika dia susah, ketika dia sempit, dilupakan semua pada dia. Ketika dia berada ke dalam kondisi lapang, dia lupa kepada siapa dia berdoa pada saat genting. Ketika dia berada dalam kondisi senang, dia lupa minta kepada siapa pada saat dia sedang kesusahan. Kata Syekh, hadza yadullu ala sakhafatihim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hinanya mereka, kebodohannya mereka. Lianna Allah Azza wa Jalla qadirun ala ayyu'adzibahum. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu untuk mengazab mereka.
Wa ala ayyu'aqibahum, Allah mampu untuk menghukum mereka. Sawaun kanu fil bar au kanu fil bahr, baik mereka kondisinya di daratan atau kondisinya di lautan. Kama qala rabbuna azza wa jalla fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah azza wa jalla menyatakan dalam ayat yang lain, rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulk fil bahr litabtagu min fadli innahu kana bikum rahima wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'uhu illa iyyah falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Ini ayatnya ya. Kata Allah Azza wa Jalla, Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulk. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kepada kalian kapal tersebut. Yuzji ay yusakhir. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kepada kalian kapal tersebut. Itu juga ya ikhwan, kapal bisa berjalan di lautan tersebut, itu ada yang menundukkannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kapal tersebut, besi lo berat. Jangan antum anggap wah itu kan teorinya begini karena tidak ada kebocoran. Itu semua teori, tapi yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kapal yang ternyata bisa jalan sudah bagus menurut manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tundukkan kapal tersebut untuk ditunggangi, ya juga tenggelam. Litabtagu min fadli. Tujuannya apa? Litabtagu min fadli, agar kalian bisa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala tadi. Dari sini juga bisa diambil faedah, rezeki itu terkadang ada di laut, ya, ada di laut seperti para nelayan dan yang semisalnya. Innahu kana bikum rahima. Ya Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kalian. Syahidnya pada ayat setelahnya. Idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'uhu illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Itu syahidnya. Kata Allah Azza wa Jalla, tatkala kalian ditimpa oleh kesusahan di lautan tersebut atau musibah, dhalla man tad'uhu illa iyyah, maka langsung hilang, ya, hilang segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak kepikiran lagi mereka. Dhalla man tad'uhu illa iyyah, maka segala sesuatu yang dulu kalian sembah selain Allah semuanya hilang, mereka tinggalkan. Illa iyyah, kecuali dia semata, yaitu Allah Azza wa Jalla. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, justru tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian malah berpaling. Wa kanal insanu kafura, dasar memang tabiatnya manusia suka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa amintum ayyakhsifa bikum janibal bar, apakah kalian merasa aman untuk Allah khasafkan sisi daratan tersebut? Ya, khasaf itu longsor. Allah longsorkan bagian bumi, bagian darat. Maksudnya gini, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke daratan, mereka tadi kan hampir binasa di lautan ya, karena mau dihempas sama ombak. Lalu mereka berdoa kepada Allah, memurnikan ibadah, memurnikan doa, lalu Allah selamatkan. Ketika Allah selamatkan di daratan, mereka melakukan apa? Kesyirikan lagi. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, "Aamintum ayyakhsifa bikum janibal bar?" Apakah kalian merasa aman kalau Allah longsorkan, Allah gempakan sisi
daratan tersebut, fayursila alaikum qasifan fayursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila, atau Allah kirimkan kepada kalian hasiban ai mataron au rih, yaitu hujan atau angin. Hasib itu ya hujan yang bawa angin. Nah, hujan yang bawa angin, afan. Angin, ya benar, hujan yang dibawa oleh angin kencang itu namanya hasib. Ya. Nama-nama hujan itu macam-macam ya. Ada ghaith, ada mator, ada wabil, ada segala macam. Nah, hasib ini angin kencang itu nah. Ada angin terus hujan. Itu namanya hasib. Ataukah kalian diutuskan atau dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian berupa angin, hujan yang dibawa oleh angin atau hujan angin bahasa kitanya. Tsumma la tajidu lakum wakilan, kemudian kalian tidak memiliki adanya penolong. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra, apakah kalian merasa aman kalau Allah balikkan kalian untuk kali yang berikutnya? Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala hukum kalian ya, untuk kali yang berikutnya, yaitu di lautan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fayursila alaikum qasifan minar rih, lalu Allah kirimkan kepada kalian qasif minar rih. Qasif itu artinya badai ya, qasif ya. Allah kirimkan kepada kalian qasifan minar rih, angin yang menghempas, yaitu badai. Fayughriqakum bima kafartum, lalu angin tersebut menenggelamkan kalian dengan sebab kekufuran kalian. Lihat di sini ya ikhwan, terkadang kebinasaan ya, kehancuran dengan sebab apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a ya. Kemudian kalian tidak akan mendapati juga tabi', yaitu penolong ya, pembela untuk kalian. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, unzuru Unzuru ila hadhil ayatil karimat, unzuru ila hadhil ayatil karimah allati tadullu ala annahum ghafilun. Lihatlah kepada ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya mereka annahum ghafilun wa ala annahum la ya'rifuna qudratallahi azza wa jalla alladzi yaqdiru ala ta'dzibihim. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengenali kudrahnya Allah Azza wa Jalla, yang dia Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mengazab mereka. Sawa'un kanu fil barri awil bahar, baik di daratan ataupun di lautan. Dhalla man tad'u, yakni ghaba fi an adhanikum. Dhalla man tad'u, yaitu hilang dari benak-benak kalian. Wa dhahaba an khawatirikum jami'u ma tatawajjahuna ilaih, serta hilang pergi dari pikiran-pikiran kalian seluruh segala sesuatu yang kalian berharap kepadanya, wa tata'allaquna bihi, dan segala sesuatu yang kalian bergantung dengannya, illa iya, kecuali dia Allah Azza wa Jalla. Ya'rifuna annahu la yunajjihi illa Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka menunjukkan, mereka tahu, mereka mengenali bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kanal insanu kafura. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, justru kalian berpaling. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, falamma najjakum ilal bar a'radtum. Tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian justru berpaling. Wa kanal insanu kafura. Ini menunjukkan manusia itu suka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Afa amintum ayyakhsifa bikum janibal bar.
Apakah kalian merasa aman kalau Allah tenggelamkan, Allah berikan longsor di sisi daratan tersebut? Yaqulullahu muwabbihan lahum. Allah menyatakan seraya merendahkan mereka, hal ta'manuna idza kharajtum ila sahil annallaha yakhsifa bikum hadha syati fayabtali'akum. Maknanya, apakah kalian merasa aman tatkala kalian keluar ke daratan, yaitu ke pantai, as-sahil itu pantai, bahwasanya Allah Azza wa Jalla nanti akan menenggelamkan kalian di daratan tersebut. Allah longsorkan gitu loh, sehingga daratan tersebut yaitu pantai menelan kalian. Apakah kalian merasa aman? Kalau Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menenggelamkan kalian di lautan, maka Allah Azza wa Jalla maha mampu juga sebenarnya menenggelamkan kalian di daratan. Au yursila alaikum hasiban, atau Allah kirimkan kepada kalian berupa hasib, yakni mataron au rihan fiha hijarah, yaitu hujan atau angin yang padanya terdapat hijarah. Itu namanya hasiban, itu hujan batu ya. Kaum apa yang diazab dengan hujan batu ini? Kaum Lut ya. Gimana ayatnya tuh? Wa amtarna alaihi wa amtarna faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim min sijil. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Au yursila 'alaikum hasiban, yakni mataran au rihan fiha hijarah ya. Atau Allah kirimkan kepada kalian hasiban, yakni mataran berupa hujan atau angin ya, padanya terdapat hijarah ya, hujan atau angin yang ada padanya hijarah, maksudnya angin kencang tapi bawa batu gitu loh, atau hujan yang deras. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra, apakah kalian merasa aman kalau Allah balikkan kalian ke kali yang berikutnya? Alladzi da'allaha azza wa jalla mukhlisan wa huwa fi dhulmatil bahr wa naja la ya'man ayyauda marratan ukhra ila hadhihi syiddah. Orang yang berdoa kepada Allah seraya mengikhlaskan doa hanya kepada Allah ketika dia berada dalam kegelapan laut, lalu dia selamat, ini orang tidak juga merasa aman untuk balik lagi pada kali yang berikutnya kepada kondisi yang genting seperti ini. Walladzi da'allaha mukhlisan fi halil marad la ya'manu annal marad yu'awidahu. Orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas ketika dia sakit, ini orang juga tidak merasa aman kalau nanti penyakit akan balik lagi kepada dia. Ketika antum sembuh ya dari suatu penyakit, emang antum merasa aman kalau tidak tertimpa penyakit lagi? Tidak kan? Memungkinkan suatu saat antum juga akan datang penyakit, walaupun kondisinya pada saat antum berdoa sembuh, tapi tidak menutup kemungkinan juga terkena penyakit. Itu maknanya ya. Kemudian kata beliau, walladzi da'allaha azza jalla fi ayyi syiddatin au kurbatin la ya'man. Orang yang berdoa kepada Allah ketika dia dalam kondisi syiddah, genting, au kurbah, atau dalam kondisi kesusahan, la ya'man, dia tidak merasa aman
ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursil 'alaikum qasifan minar rih fayughriqakum. Ini orang tidak merasa aman untuk Allah kembalikan lagi pada kondisi yang dia sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada dia hembusan angin yang sangat kencang. Fayughriqakum. Lalu Allah tenggelamkan lagi di lautan. Maksudnya apa? Kalaupun dia selamat pada waktu ini, Allah Maha mampu untuk mengembalikan dia tenggelam lagi nanti di laut. Wa yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qul, katakan ya Muhammad, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakan ya Muhammad, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufyah, kalian berdoa berharap kepadanya, ya. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya. Kalau seandainya Allah menyelamatkan kita dari ini, dari kesusahan ini maksudnya, ya, dari gelapnya lautan, dari musibah tersebut, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ayat khitab kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mengatakan kepada mereka kaum musyrikin, wahai kaum musyrikin, man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr, siapa yang menyelamatkan kalian ketika kalian berada dalam kesusahan dari kegelapan daratan dan lautan, ketika kalian mendapatkan musibah di daratan dan di lautan, siapa yang menyelamatkan kalian? Tad'unahu tadarruan wa khufyah, ketika itu kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh harap, dengan suara yang lirih. Justru kalian pernah mengatakan, kalau seandainya kami selamat dari musibah seperti ini, lanakunanna minasyakirin, kami akan berubah menjadi orang-orang yang bersyukur. Namun apa? Justru sebaliknya, mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Qul Allahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakan ya Muhammad kepada mereka, Allah yang menyelamatkan kalian dari zulumatil barri wal bahr. Allah yang menyelamatkan kalian dari kesusahan tersebut. Wa min kulli karbin, dan Allah juga yang menyelamatkan kalian dari segala karb, segala kegentingan, segala kesusahan. Thumma antum tusyrikun. Kemudian justru kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla setelah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Anda lihat di sini ayat ini ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Kata Allah Azza wa Jalla, qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengazab kalian dari atas kalian. Azab yang diturunkan dari atas. Au min tahti arjulikum, atau azab yang diturunkan dari bawah. Ya. Kadang banjir, kadang gempa. Kita lihat tafsir. Ya kalau zahirnya ya azab dari atas ya seperti bawah ya gempa gitu. Tapi kita lihat tafsir.
Dan musim banjir sekarang. Tafsir At-Tabari aja lah ya. Masya Allah ya. Di sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan tadi, kalau sebagian ada yang menafsirkan azab dari atas itu tadi. Hujan yang dari atas ya. Dari bawah ya gempa, longsor. Tapi ada sebagian tafsir, kata Ibnu Jarir At-Tabari, unik ya. Wa qala akharun ana bil azab min fawqikum a'immatas su. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan makna azaban min fawqikum a'immatas su. Antum diazab melalui apa? Pemimpin. Au min tahti arjulikum al khodam wa siflatin nas. Melalui khodam, pembantu atau orang-orang rendahan, sampah masyarakat istilahnya, munculnya para perampok, segala macam orang-orang itu tadi. Allah azab kita melalui orang-orang rendah. Lumayan, itu ada asar dari Abdullah bin Abbas. Haddatsana Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala sami'tu Khallad yaqul sami'tu Amir ibn Abdurrahman yaqul inna Ibnu Abbas kana yaqul fi hadhihi qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ibnu Abbas mengatakan fa ammal 'adzab min fawqikum fa aimmatus su wa ammal 'adzab min tahti arjulikum fa khadamus su. Kata Ibnu Abbas, azab dari atas itu adalah pemimpin yang buruk, azab dari bawah pembantu-pembantu yang buruk. Ya, khodam yang buruk itu ya adanya pelayan, ya, pegawai dan yang semisalnya. Disebutkan juga asar yang lain dari Abdullah bin Abbas menyebutkan min fauqikum ay min umaraikum au min tahti arjulikum ay safalatikum. Namun qala Abu Ja'far, berkata Abu Ja'far, jadi ada dua tafsir. Ya, ada dua tafsir. Ibnu Abbas Abu Ja'far At-Tabari mengatakan wa aula ta'wilain fi dzalika bisawab indi. Ya. Dan dari dua tafsir tadi, jadi dua tafsir. Tafsir pertama yang menyatakan azab dari atas itu ya angin apa segala macam ya, yang dari atas ya. Hujan, dari bawah ya longsor dan semisalnya. Tafsir kedua tadi yang menyatakan azab dari atas pemimpin, azab dari bawah orang-orang rendahan. Kata Abu Ja'far At-Tabari, beliau mengatakan wa aula ta'wilain fi dzalika bis-shawab indi qaulu man qala ana bil adzabi min fawqikum ar-rajm awit tufan wa ma asbaha dzalika mimma yanzil alaihim min fawqi ru'usihim. Kata Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Jarir merojihkan yang lebih aula dari dua tafsir tersebut dengan kebenaran adalah tafsir yang mengatakan azab dari atas adalah rajm bil awit tufan, angin, rajm atau hujan batu atau mungkin apa namanya badai dan yang semisalnya ya. Adapun yang dari bawah al-khasaf wa ma asbahahu, itu longsor dan yang semisalnya. Wa dzalika annal ma'ruf fi kalamil arab, alasannya karena yang ma'ruf di kalangan orang Arab min makna fauq au tahat al arjul huwa dzalik duna ghairihi.
Karena yang ma'ruf di kalangan orang Arab, kalau ada istilah fauq atau tahat, itu maknanya al-arjul, kaki. Ketika disebutkan di kaki, ya, tahta arjulikum, gitu kan? Ketika disebutkan makna fauq wa tahti al-arjul, huwa dzalik, itu maknanya seperti ini yang mutabadir di benaknya mereka. Jelas ya? Seperti itu. Intinya ada dua tafsir. Wallahu a'lam. Kemudian qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Atau Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian syi'an. Ini juga disebutkan syi'an, maknanya apa? Syi'ah ay firaqan. Ya, firaqan. Kata Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu au yukhallitukum. Allah timpakan kepada kalian, ya, yalbisakum ay yukhallitukum. Ya Allah campurkan kalian firaqan, berkelompok-kelompok. Ya, itu maknanya. Sehingga ada perpecahan satu sama lain. Kata Ibnu Jarir, maknanya apa? Yukhallitukum ahwa mukhtalifa wa ahzaban mutafarriqah. Nah, itu juga merupakan azab, ya, perpecahan merupakan azab dari Allah Azza wa Jalla, atau Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian perpecahan sehingga sebagian kalian bisa merasakan penderitaan di atas sebagian yang lainnya. Dengan adanya perpecahan itu ya kan azab. Jangan dikira perpecahan itu antum anggap rahmat, enggak. Nabi SAW mengatakan al-furqatu azab. Perpecahan itu adalah azab. Kalau seandainya berpecah, para ustadz, para dai berpecah dan perkara tersebut bukan masalah prinsip, maka itu adalah azab dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal simpel saja dilihat, ini masalah-masalah yang prinsipil bukan? Usul ahli sunnah apa tidak? Kalau bukan, itu asli azab dari Allah Azza wa Jalla. Perpecahan dalam bab yayasan, kepengurusan, perpecahan dalam bab teknis-teknis yang lain, atau masalah-masalah yang furu' sampai berpecah, tidak sehati, itu menunjukkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari azab. Wallahu ta'ala shawab. Ikhwan, masih panjang, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan besok, ya, besok. Mudah-mudahan ini bisa selesai besok Selasa kan, ya, besok kita khatamkan. Karena Rabu itu anak pergi, Rabu subuh tidak lanjut, ya, karena safarnya sebelum subuh, karena pesawatnya pagi. Besok kita khatamkan, insyaallah khatam ini besok. Seperti itu. Naktafi bihadzal qadar.